Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif ay asy-syekh al-alim al-fadil Salim bin Samir al-Hadrami fi kitab Safinatus Saja. Pembahasan setelah kita bersolawat kepada Habibina wa Maulana wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan Sayyidina yang ingin kembali mengulang serta mengetahui referensi, silakan di channel Rahmat Mat klik Sayyidina. Kemudian wa alihi wa sahbihi ajmain, dan berselawat kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nek cara ning tata bahasa wa sallallahu wa sallama ala sayidina, kemudian wa alihi wa sahbihi, kalimatnya berita, tetapi kalimatnya khobar berita, tetapi isinya insya atau katakanlah permintaan. Insya itu bisa mengandung perintah, bisa mengandung tolab atau permintaan. Karena dari yang bawah ke atas, maka disebut dengan permintaan. Dan mudah-mudahan sholawat dan salam tercurahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Ajma'ina ya sekabiane. Kemudian siapa yang disebut dengan keluarga baginda Nabi? Maka ulama-ulama mendefinisikan tentang keluarga ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, jika memang yang dikehendaki keluarga di dalam bab zakat atau fi mamlomil zakat, hum Banu Hasim wa Banu Muthalib. Jadi zuriat Nabi Muhammad yang kemudian dipanggil dengan Habib atau Sayyid adalah mereka-mereka yang tidak boleh menerima zakat. Karena dulu memang seluruh keluarga Nabi itu mendapatkan khumusul khumus. Jadi jika ada penaklukan terhadap sebuah tempat atau negara lah sekarang, kemudian dari penaklukan itu ada 20%, dan disisihkan dari 20% itu kemudian disisihkan lagi 20-nya atau 1/5 dari 20, dan dari 1/5 20 itu digunakan untuk kehidupan atau diberikan kepada Ali Rasulullah atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman yang modern di Indonesia atau negara-negara yang tidak mengenal khumusul khumus untuk keluarga Nabi, ini ulama pun berbeda pendapat di dalam menafsiri apakah masih keluarga Nabi itu haram diberikan zakat atau menerima zakat atau tidak. Tetapi juga masih banyak yang mempertahankan tetap, karena keharaman itu hadisnya sudah jelas. Jadi tetap zuriat Nabi itu tidak bisa menerima zakat, walaupun tidak menerima jaminan daripada khumusul khumus. Lalu kemudian yang disebut keluarga di dalam bab dunga di sini, yaitu permintaan atau permohonan, hum kullu mu'minin. Yang disebut keluarga Nabi adalah setiap orang mukmin. Fi maqamid dunga, dalam tempat doa, walau usotan, dalam sebuah riwayat, walaupun mereka itu orang-orang yang berdosa, tetap semua keluarga orang Islam, semua orang-orang Islam disebut keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Alu Muhammadin kullu taqin, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setiap orang-orang yang takwa, yakni orang yang beriman. Wasobi dan sahabatnya kanjeng Nabi. Pembahasan sahabat niki kata yang jelas simpelnya, sahabat adalah orang yang pernah bertemu
atau hidup semasa atau melihat baginda Nabi dan dia dalam kondisi beriman. Iman dan melihat, walaupun caranya melihat hanya berpapasan. Malah dalam penjelasan yang lebih rumit, walaupun salah satu di antara dua dalam kondisi tertidur, itu tetap disebut sebagai sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula ora ana daya. Al haul niki maknanipun kata nggih. Haul bisa bermakna tahun, tapi yang dikehendaki di sini adalah al haul bermakna al harokah, gerakan. Atau bermakna al hilah, trik. Jadi maknanya la haula, tidak ada gerakan. Wala istita'ata, tidak ada kemampuan. Wala khilata, dan tidak ada trik. Illa bimasyiatillah atau illa billah, kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang tua dulu juga ada yang memaknani. La haula niki maknanipun tidak ada daya. Fidafni syar. Tidak ada daya untuk menolak kejelekan. Lah kalau kuwata maknanya tidak ada kekuatan untuk menghasilkan kebaikan. Illa billah atau illa bimasyiatillah atau illa bi'ismatihi wa ma'unatihi. Ini macam-macam, yang jelas maknanya bahwa la haula wala quwata illa billah niki sebagai ungkapan kepasrahan kita atas iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Niki kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim juga kalimat penting, sebab dengan meresapi, meyakini serta mengamalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ada pengaruh-pengaruh yang hebat. Bisa dafnita iham, menolak penyakit susah, penyakit gelisah, penyakit macam-macam. Ya, karena apa? Karena dengan la haula wala quwata illa ini kesempurnaan pasrah, ya, kesempurnaan pasrah kita, tabari dan tafwid kita, taslim kita, kulluhu semuanya itu diserahkan kepada Allah. Wa adam munaza'ati, sama sekali tidak ada munaza'ah, perlawanan atas irodah-irodah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang sudah pasrah dengan setotal-totalnya, maka rileks. Contoh, jika kita ingin mengurusi sesuatu, daftar haji. Kalau mau diurusi sendiri, dimulai dari harus ada KTP, harus ada KK, terus harus ada dafta pendukung, baik itu surat nikah, atau ijazah, atau akte. Yang kesemuanya itu harus sama tulisannya, ya, sama spasinya, sama tanggalnya. Ya, jika tidak harus dirubah. Kemudian setelah itu harus ada surat domisili, harus ada surat bebas dari Ahmadiyah. Kemudian datang ke puskesmas, harus ada golongan darah, harus ada surat kesehatan. Lalu kemudian harus ke bank. Akan sangat jerimet. Tetapi kalau kita sudah bilang sama KPH, Mas tolong saya kepengin daftar haji, mohon diurusi. Kita hanya mengeluarkan 3 surat saja. Surat KK, surat KTP, surat nikah, atau ijazah, atau akte. Kemudian ke sana kemari, ini sudah ada yang mengurusi. Dengan memesrahkan secara total, maka tidak ada beban pikiran di kita. Yang punya beban yang mengurusi. Begitu juga, kalau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah sebagai kepasrahan yang dihayati, yang diamalkan. Maka bisa menolak dari berbagai kesusahan, beban yang moral dan macam-macam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan sebuah hadis, aksiru min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam hadisnya billah saja. Fa innaha kanjun min kunuzil jannah. Ingat, perbanyaklah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, karena itu adalah invest, ya, gedung, kunuzun, harta kekayaan, min kunuzil jannah, dari harta-harta kekayaan surga. Tentu jannah kalau diartikan di dunia ini adalah akan menjadi kemudahan, akan menjadi hal-hal yang sangat menggembirakan. Dalam sebuah kisah, wonten sahabat naminipun menika Auf bin Malik. Lapor kali Kanjeng Nabi. Usai perang, konco-konco, tonggo, keluarga semuanya sudah pulang. Di absen. Ning putrane Auf niki mboten langsung. Tapi juga tidak ada kabar bahwa putranya dalam kematian yang terdaftar. Kabarnya tidak ada kabar meninggal ataupun kabar pulang. Lapor kali Kanjeng Nabi. Putra kula dereng wangsul Gusti. Kepripun niki? Kanca-kanca sampun wangsul kabeh. Lajeng Kanjeng Nabi ndhawuhi, bacalah la haula wala quwata illa billah. Sepinten semampune. Kondur dalam kandah kalinya ini, maka semenjak tengrio kalian estri mapan tentang musola rumahnya, ucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Di tengah-tengah malam wonten tiyang totok-totok pintu dan ternyata dibuka, dan yang datang itu adalah anaknya. Yang lebih mengherankan, bukan hanya dia yang pulang, tapi pulang dengan membawa 400 wedus ghanimah jarahan. Padahal dia pulang dengan jarak yang jauh, menggiring wedus niki. Loh, ditanyakan, loh kok sampean bisa? Kula mboten ngertos. Saya dibanda oleh para penjaga, tapi dilalah penjagane menika turu bandanipun udar. Kula giring dalam perjalanan yang begitu jauh, tidak masuk akal, tapi bisa ditempuh dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Niki sebabnya napa? Sebabnya perjalanan yang jauh tapi ditempuh dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, anaknya Auf bin Malik menika dipun rewangi kalian malaikat. Berkah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.